Diputarnya musik-musik DJ itu. Musik DJ Pak diputar. Kalau di sini enak yang diputar solawat. Coba sound horeg itu, musik DJ yang diputar. Tengah malam lagu DJ itu dihidupkannya. Matikan lampunya dong. Oye, oye, tutul, oye, itulah. Apa tak rusak gendang telinga awak? Rusak gendang telinga awak, keras hati awak. Maka jangan heran kalau orang sekarang kalau dinasehati payah. Orang sekarang diajak baik susah. Kenapa? Hatinya keras. Karena yang didengarkan adalah sesuatu yang salah. Halo. Maka jangan hidup ini kupur nikmat karena kenikmatan dunia yang sementara. Dunia ini kecil kok Pak. Kecil dunia ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau kau mau tahu dunia itu seperti apa, coba sekali-sekali kau main-mainlah ke laut. Di sini ada laut nggak Yai? Banyak laut ya? Banyak. Sekali-sekali main ke laut Bang. Bu, main ke laut. Bu, laut. Main-main ke laut. Kalau udah main-main ke laut, coba nyebur. Celupkan tanganmu ke laut. Angkat. Kalau udah dicelupkan tangan ke laut, diangkat, kira-kira ada nggak air yang menetes Pak? Ada. Air yang menetes dari jarimu, itulah dunia itu. Setetes ternyata Pak. Air laut yang kau tinggalkan, itulah akhirat. Maka kalau hari ini kita dapat kenikmatan dunia, jangan sombong. Karena yang kita dapat cuma setetes. Dan kalau hari ini kita tak dapat kenikmatan dunia, jangan pula kita sedih. Kenapa? Karena yang tak dapat sama kita cuma setetes. Jangan karena yang setetes kita lupa sama yang ada di laut Pak. Maka jangan sampai kenikmatan dunia itu membutakan kita jauh dari nikmat Allah. Jauh dari rasa syukur kepada Allah. Banyak orang begitu. Harusnya semakin awak dikasih ini semakin awak dekat sama Allah. Itulah makna dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Siapa yang syukur ku tambah, siapa yang kufur azabku amat pedih kata Allah. Maka syukur yang bagaimana Ustadz? Yang mampu menambah nikmat dari Allah. Syukur yang semakin dikasih, syukur yang semakin diberi, kita semakin gunakan untuk dekat kepada Allah. Contoh Pak Asisten. Contoh. Umpama ada hamba Allah namanya Mat Solah. Siapa namanya? Mat Soleh. Nama bapak siapa sih? Mat Soleh. Dulu ada hamba Allah namanya Mat Soleh. Contoh. Mat Soleh banyak Pak. Wah, nggak punya apa-apa Pak. Kemana-mana jalan kaki Pak. Masjid jauh, tapi 5 waktu nggak pernah tinggal. Rajin ke masjid. Setiap hari nggak pernah tinggal Pak. Padahal jalan kaki, rumahnya jauh dari masjid. Ke masjid nggak pernah absen. Nih kira-kira waktu yang namanya Mat Soleh ini ke masjid tiap hari jalan kaki, Allah nampak nggak Bu? Bu. Oh Bu, mati Bu. Bu, kira-kira Pak Mat Soleh ini yang setiap hari jalan ke masjid, Allah nampak nggak? Allah tahu nggak? Tahu. Kira-kira Allah kesian nggak? Kesian Pak. Kalau Allah udah kesian, jatuhnya sayang. Oh, malaikat langsung dipanggil Pak. Namanya Mikail. Mari Il. Apa cerita ya Allah? Tuh ada hambaku namanya Mat Soleh. Dia kemana-mana jalan kaki, tapi ke masjid nggak pernah tinggal. Kasihan kita nengok dia jalan kaki. Nah terus mampukan dah beli motor. Seorang Mat Soleh Pak, dari jalan kaki dimampukan Allah beli motor. Allah pengen ngetes nih. Allah pengen nyoba nih. Dikasih motor makin dekat apa makin jauh?
Rupanya semakin dikasih motor, semakin rajin ke masjid, Pak. Sholat maghrib, zuhur dah pergi. Sholat maghrib, zuhur dah pergi, Pak. Sangkingkan syukurnya kepada Allah. Allah makin sayang, dipanggil lagi Mikail. Ini orang dikasih motor bukan makin males, makin rajin. Mampukan beli mobil. Oh, oke. Dimampukan Allah lah beli mobil. Wah, bukan makin jauh, malah makin dekat sama Allah. Bayangin, semenjak punya mobil, semakin rajin ke masjid. Sholat Jumat, Senin udah pergi. Bayangkan, Pak, sholat Jumat, Senin udah pergi. Di sini sholat Jumat hari apa? Jumat kan? Tuh Pak Mat Soleh, Senin udah pergi. Sangkingkan senangnya, Pak, dikasih mobil sama Allah. Wah, dikasih mobil makin rajin ke masjid, Allah makin sayang. Terakhir dipanggil Mikail, jadikan asisten satu lah. Karena semakin punya mobil kok semakin rajin. Semakin rajin ibadahnya, semakin ramah. Ada pengajian datang, wah dah jadikan asisten. Jadiin asisten, Pak. Rupanya begitu jadi asisten sombong. Oh, dipanggil malaikat, Israel kemari, cabut gitu nyawanya. Itu hati-hati. Maka jangan sampai Mikail yang Allah utus untuk memanggil, mengantarkan rezeki sama kita, Allah ganti dengan Israel karena kesombongan kita. Maka syukur yang menambah nikmat dari Allah adalah ketika kita dititipkan, maka dengan titipan itu kita semakin dekat kepada Allah. Ingat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kita terlalu cinta kepada dunia sampai cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, Pak. Dah. Kok enggak dari tadi? Makasih ya. Ini air putih aja. Kelapa muda enggak ada. Masya Allah. Ya. Semua titipan, maka jangan kita terlalu sombong dengan jabatan. Ustadz kok tiba-tiba nyampein tentang ini, Ustadz tahu-tahu kan ini acaranya maulid. Kok Ustadz nyampein tentang orang yang kufur nikmat dan sombong di dunia? Karena nampakku, Pak. Aku nggak bisa model begitu, Pak. Pantang nampak di mataku, aku sampaikan. Aku nggak peduli. Ini yang mancing. Aku sebenarnya nggak mau ini ceramahku Kiai. Tapi karena ada yang mancing, ku lanjutkan ini. Panas-panas lah telinganya. Nggak open sama aku kok. Nggak mau ngundang lagi nggak apa-apa. Patah tumbuh hilang berganti. Lo bener, Pak. Lo yang penting yang kita sampaikan bener kok, Pak. Banyak orang begitu. Jangan lagi undang Uca itu. Kenapa? Lancip betul mulutnya. Oke, sebulan lagi menelpon dia, Ustadz, datanglah ceramah tempat kami, Ustadz. Loh, kenapa? Tapi kalian gak mengundang aku lagi. Yang ngomong gitu orangnya udah mati, Ustadz. Cocok, gue bilang. Maka jangan cakap yang aneh-aneh. Cepat kau mati nanti. Semua ini titipan, jangan buat kita sombong ya, Bang ya. Benar ya, Bu ya. Jangan sombong ya, Bu ya. Jangan kepo, jangan iri sama orang. Takaran orang masing mah. Jangan sombong. Hati-hati, Pak. Dah, kalau bini awak udah tua, udah itu aja dipandangin, jangan disesalin. Tapi Ustadz, biniku dulu waktu muda cantik. Ya wajar, masih muda cantik, Pak. Tapi sekarang udah tua jelek, Ustadz. Ya tahankan, Bang. Ya bener, tahankan. Ya kalau bapak mau cari bini yang awet, jangan cari yang cantik. Cari yang memang dari muda udah jelek, jadi sampai tua jelek terus gitu. Awet dia. Ini orang payah sekarang. Jangan terlalu cinta sama dunia ini. Kenapa, Ustaz? Semua hanyalah jabatan, titipan enggak? Harta, titipan enggak? Popularitas, titipan tidak? Yang namanya titipan, Pak, pasti akan diambil sama yang nitip. Jangan sombong kita. Jabatan Pak Asisten, titipan. Harta, titipan. Jangan sombong sama harta kita. Popularitas, titipan. Hari ini Ustadz Samsuri dititipi Allah popularitas. Siapa yang gak kenal Ustadz Samsuri? Juara 1 MTQ tingkat dunia. Di dunia dialah yang juara 1. Apalagi antar akhirat. Wah. Tahu kita, Pak. Syukur nggak ada MTQ antar akhirat. Bisa dia nanti mewakili dari alam dunia.
Ya benar, Pak. Jangan sombong awak. Hari ini Allah titipkan awak popularitas. Jangan sombong, Bang. Kenapa? Ada masanya. Jangan karena sombong awak lupa dari mana semua itu datang. Semua titipan. Sama pasangan, nggak usah terlalu cinta kali. Itu dunia, biasa aja, Pak. Nggak usah cinta kali. Sama istri nggak usah cinta kali. Sama suami jangan cinta kali, Bu. Ini ku sampaikan. Bapak, Pak, sama istri nggak usah cinta-cinta kali. Ini paket COD-nya nih. Paket bayar tempat ini, Pak. Loh, Ustadz kenapa bilang kami para istri paket COD bayar tempat? Bu, ketika suamimu menikahimu, ketika dikasih mahar, ditransfer atau bayar di depan bapakmu? Bayar di depan bapakmu, maharnya 100.000. Kan bayar di tempat. Woi, paket COD. Gak usah banyak tingkah makanya. Ya bener gak, Bang? Maka hidup ini gak usah terlalu cinta kali. Biasa aja. Ustadz kok cakap begitu, Ustadz? Kenapa kita gak boleh cinta kali sama pasangan Ustadz? Karena aku begitu, Pak. Ku bilang kok sama istriku, Mi, iya, Pak. Loh, dia memang panggil aku Papa. Loh, sekarang gini ya, Bu. Sekarang gini ya. Itu istri-istri siapa? Istriku kan. Ada yang salah. Jadi kok sibuk kali mulutmu. Baru dibilang hidup jangan kepo, dibuatnya, Pak. Rupanya Ustadz nggak boleh romantis. Lah yang ngajari Nabi kok, betul? Yang ngajari Rasulullah, Bang. Tengok itu Rasulullah memanggil istrinya Aisyah dengan sebutan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Ustadz, itu kan istri Nabi, pipinya merah. Pipiku, Ustaz. Bepanu, Ustaz. Ya Allah. Wajar Ustaz istri Nabi dipanggil ya Humairah karena merah, wajahnya merah, kulitnya merah, pipinya. Ustaz, istriku putih. Istriku hitam, Ustaz. Bagaimana manggilnya Ustadz? Istriku hitam. Loh, ya bener ya. Bahasa Arab hitam apa, Pak? Aswadun, hitam. Panggil bini awak, ya Suwaidah. Wahai yang kehitam-hitaman. Sedap, Pak. Betul enggak? Ustadz, bini awak putih. Cari bahasa Arab putih. Abiyadun, putih. Panggil bini, ya Baydiyah, wahai yang keputih-putihan. Berarti binimu penyakitan. Ya benar, Pak. Ustadz, biniku kalau udah pergi kondangan, jidatnya merah, pipi sebelah kanan kuning, pipi sebelah kiri hijau. Cemana manggilnya? Ya lampu lalu lintas. Ya, kalau kondangan gak usah banyak gaya, jijik aku kadang-kadang. Gak istri Ustadz, gak istri orang biasa, banyak kali gayanya kalau sudah undangan. Jadi kami gak boleh cantik, Ustadz. Kau silahkan cantik, Bunda. Itu sunnah. Tapi niatkan cantikmu untuk siapa? Suami siapa? Loh, harus jelas, Pak. Suami orang pun judulnya suami. Kau jangan goblok. Tanya betul-betul. Ini ngasih tahu, Bang. Untuk suami siapa, Bu? Suami sendiri. Kok yang jawab sedikit, yang lain janda ya? Kasihan tuh. Bu, kau boleh cantik tapi jangan kau rubah ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jangan rubah ciptaan Allah. Silakan cantik tapi jangan rubah. Kadang-kadang mau cantik semua dirubah. Alis dicukur habis, dibabat habis, habis. Alis dibabat habis, terakhir disulam, ditato, haram. Gak usah tengok alis orang, kau tengok aja aku.
Haram tuh. Nampaknya tukang sound system ini cukur alis nampaknya. Disindirnya awak dinaikkan story wah. Ya Allah. Bu, haram ya. Jangan cukur-cukur alis, sulam alis, tatu alis, jangan. Agama tidak melarang kau bercelak, silakan bercelak, tapi jangan alis itu ditatu. Jangan alis itu disulam-sulam. Silakan Bu bercelak. Bercelak. Taulah betina kalau udah bercelak. Pangkal tumpul, ujung lancip. Pangkal tumpul, ujung tumpul, hulang balik. Itu aja lah kerjaan kau. 2 jam depan kaca tuh. Lama kali deh. Belum tancip bang, masih tumpul. Jangan awak cukur-cukur alis tuh. Kenapa Ustadz? Allah tuh menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk Pak. Ini dengar nih Bu. Allah tuh menciptakan kita sebaik-baik bentuk. Sengaja alis mata tuh diletakkan di atas mata. Kenapa? Allah tahu air keringat itu asin. Makanya alis diletakkan di atas mata. Bisa saja diletakkan Allah di bawah mata. Tapi kan jelek. Karena Allah suka yang cantik-cantik. Makanya alis diletakkan di atas mata. Supaya apa? Air keringat nggak langsung ke matamu. Air keringat itu asin. Kena matamu pedih. Mikir. Apalagi Ustadz? Hidung dioperasi supaya mancung. Hidung pesek dioperasi. Dia apa namanya itu? Piler. Piler hidung supaya mancung. Bu, udah pesek-pesek aja dah. Kita yang pesek ini bersyukur bang. Kenapa Ustadz? Lubang kecil, napas hemat, sikit-sikit keluarnya. Ini enggak di piler-piler. Kalau punya Habib nggak apa-apa. Habib memang bawaan lahir gitunya. Nah saya duduk sama Habib, banting, makanya saya pindah kemari. Lah kalau masih imbang saya Pak Asisten kan masih menang saya. Maka saya jiper pindah kemari bang. Ya Bu ya. Janganlah operasi-operasi dong dah ya. Pindah ke bibir. Bibir tipis jadi tebal. Supaya apa Ustadz? Biar tebal cantik Ustadz. Macam Taylor Swift. Bu, dioperasinya hidungnya. Sulam bibir. Kalau bibir tuh mau tebal, tak palah ibu sulam. Ini kan ada tiang tenda ini Bu. Antuk-antuk kan ke tiang tenda tuh. Kan tebal bibir tuh Bu. Banyak kali tingkahnya, jijik awak nengoknya. Ini ku sampaikan supaya apa? Supaya kau melek. Kasihan suamimu yang cari nafkah. Betul nggak Pak? Tengok. Jeritan suami itu dari hati Bu. Setengah mati mereka cari nafkah. Pergi hidup belum tentu ada jaminan pulang hidup. Betul nggak Pak? Suamimu pergi cari nafkah dalam keadaan hidup. Belum ada jaminan dia pulang dalam keadaan hidup. Nggak ada. Coba setengah mati coba. Cari nafkah pagi pulang petang. Pergi pagi pulang petang. Kadang nggak pulang. Rupanya buka cabang kawan. Cocok tak pulang. Rupanya buka cabang. Ya Pak. Tengok capek mereka cari nafkah Bu. Tengok alat make up mereka itu. Mana lebih banyak? Alat make up kita atau orang itu Pak? Alat make up suami atau istri? Istri. Suami alat make up cuman minyak rambut, Rexona. Minyak rambut, Rexona, parfum. 3 aja. Coba Pak. Orang ini semua ada alatnya. Kita cuman 3. Minyak rambut, Rexona, parfum. Ini pakai minyak rambut kalau yang ada rambut. Kalau yang botak apa gak cuman 2? Tinggal parfum sama Rexona. Ya Bu ya. Silakan cantik, tapi jangan sampai awak merubah bentuk ciptaan Allah. Tuh,
Rasul memanggil istrinya dengan sebutan yang elok, yang cantik. Jadi kenapa kalau istriku manggil aku papa kau sibuk? Aku bilang sama istriku, Umi, iya Pak. Gini Mi, aku mau ngomong sesuatu sama kau Umi. Apa itu Pak? Kau kalau cinta sama aku jangan cinta-cinta kali, aku bilang. Karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau. Dari manggil papa berubah, maksud kau apa Cai? Dari papa berubah Ucai. Kena mental aku Pak. Ku diamkanlah, jangan kau emosi, ku bilang. Ini kaji tasawuf, ku bilang. Tasawuf, kepala otak kau itu tasawuf. Marga dia harahap. Mana sanggup bawa kan? Dengar, ku bilang. Jangan kau marah dulu, ku bilang. Maksudku gini, kau jangan terlalu cinta sama aku pun tak boleh cinta kali sama kau. Kalau kau cinta sama aku, jangan kau letakkan cintamu di hatiku. Karena aku pun tak akan meletakkan cintaku kepadamu di hatiku. Bener ini Bang. Dia nanya, jadi diletakkan di mana? Di kulit hati. Itu pun kau kuletakkan di kulit hati yang paling luar. Loh, jadi kenapa tidak di hati kata dia? Di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulnya. Kau dunia, aku bilang. Kau dunia, kau sifatnya sementara. Allah dan Rasul kekal di hati. Kalau kau kuletakkan di hatiku, maka ketika nanti kau diambil, statusmu hanya titipan. Ketika kau diambil sama yang nitip, kau kuletakkan di hatiku, aku nggak akan pernah ikhlas. Tapi kalau kau kuletakkan di kulit hatiku, begitu kau diambil, pagi kau dikubur, sore aku akad, aku bilang. Loh Pak, loh janjinya tadi apa? Nyengir tapi Mi? Ini nyengir Pak, tapi tasawuf Bang. Maka Pak Asisten, yang namanya jabatan jangan di hati kali Pak. Biasa aja, letakkan di kulit hati. Karena ketika nanti sudah diambil Allah jabatan itu, kita ikhlas, nggak kepikiran. Kenapa banyak orang yang sudah pensiun, jabatannya hilang, dia sakit, dia stroke, karena dia letakkan dunia itu di hati dia Pak. Popularitas jangan letakkan di hati, biasa aja. Suatu saat akan ada yang menggantikan kita. Biasa aja, jangan letakkan di hati, letakkan di kulit hati kita. Kenapa? Suatu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita sayang, apa yang kita cinta. Lah ini kan pesan siapa? Pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Yang menulis siapa? Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Jibril? Wah bib masyikta, hei Muhammad, cintailah apa yang kau cintai. Tapi ingat, suatu saat kau bakal berpisah dengan yang kau cintai. Maka perkara dunia ini jangan pernah kau letakkan di hatimu, tapi letakkan di kulit hatimu. Karena secinta-cintanya kita dengan dunia ini, kita pasti bakal berpisah dengan dunia ini. Betul? Satu, yang mau ku sampaikan, hadir di majelis-majelis ilmu. Ya Bu ya, kenapa? Malaikat rahmat turun. Yang kedua, syukur hidup ini. Jangan karena titipan yang sementara kita jadi orang yang sombong, sehingga kita jadi orang yang kupur nikmat. Syukur jangan dilihat dari casing. Syukur ditengok dari manfaat. Itu yang membuat kita bersyukur. Insya Allah. Dua, ini jam berapa nih? Saya tadi ceramah jam 10:30. Ini sudah jam 10:30 ya. Aku nengok jam kok. Ini udah mati, mahal mati. Mau jam 12, sudah 1 jam lebih. Ini sampai jam berapa ya? Sampai subuh. Gini, maksudku kalau memang sampai subuh gini, boleh saran, tapi pakai otak lah. Kau cuma dengar, aku yang bercakap, mau mampus aku di sini, tahu kau? Pertama, rajin datang majelis ilmu karena di dalamnya ada malaikat Yang kedua, hidup syukur. Jangan karena titipan yang sementara kita lupa. Maka jangan letakkan dunia di dalam hati kita, tapi letakkan dunia di kulit hati kita supaya kita sadar kalau semua titipan dan yang setiap dititip pasti akan diambil sama yang nitip. Ketiga, nih kita ngumpul malam ini kan karena cinta sama Nabi Muhammad, betul?
Kalau nggak cinta kepada Rasulullah, nggak duduk di sini kita, Bang. Makanya malam ini kita buat sholawatan, malam ini kita buat hadroan, kita ada habsyian, kita ada mahalul qiyam, kita ada tauzi, kita baca Quran, kita doa bersama. Tandanya kita cinta sama Rasul. Inilah kado terbaik untuk Rasulullah. Namanya kita cinta sama Rasul, kita sayang sama Rasul, kita rindu sama Nabi. Kita pengen sama-sama sama Nabi di surga. Ya namanya ini bulan Maulid, ini bulan kelahiran beliau. Berarti kan ini bulan ulang tahunnya Rasul, Bu. Berarti kan kalau ada yang ulang tahun harus dikasih kado, betul? Nah, Bu, Ibu, Bu. Kalau suamimu ulang tahun, kira-kira kau kasih kado nggak, Bu? Gini, Bu, gini. Suami Ibu ulang tahun. Kira-kira Ibu kasih kado nggak? Aku ya, Pak, kalau punya istri model kayak gini, ku cekek kan batang lehernya tengah malam. Suami ulang tahun tak dikasih kado. Ibu cinta sama suami, Bu? Enggak juga. Kalian kenapa berantem dari rumah kalian ini? Berantem kalian dari rumah, maka kayak gini jawabannya ya. Ya Allah ya Rabbi. Namanya kita kadang sayang, kita cinta sama pasangan ketika dia ulang tahun. Nah buat kejutan dong, buat surprise dong ya. Betul ya? Nah ini yang ulang tahun Nabi, Bang. Pak Asisten, yang ulang tahun Rasul. Rasul tuh minta kado sama kita, nggak banyak-banyak. Kita cuma disuruh banyakin sholawat. Nih yang tadi kita buat nih. Rasul cuma pengen kita kayak begini, Bang. Kenapa harus sholawat? Yang nyuruh Allah. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sholawat kepada Nabi. Berarti apa Ustadz? Allah memerintahkan kita banyak sholawat, bukan berarti Allah nggak buat. Karena Allah buatlah, makanya kita disuruh. Allah sudah berbuat, malaikat sudah dilakukan. Allah sudah mengerjakan, malaikat sudah berbuat, baru kita disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tas. Ya orang-orang yang beriman, solawat kau kepada Nabi dengan sebaik-baik, sebenar-benar solawat. Supaya apa? Tengok ujung ayatnya, Pak. Wasallimu taslima. Supaya dapat selamat kita ini, Pak. Yang mau kita carikan di dunia ini selamat, Pak. Kita kerja di kantor, pengen selamat enggak? Pengen. Kita hidup di dunia, bermasyarakat, pengen selamat enggak? Pengen. Kita berkebun di ladang, pengen selamat enggak? Ini adik-adik santri mondok di sini, pengen selamat enggak? Pengen. Makanya kalau cari selamat dari sholawat, Pak. Loh, mau sebanyak apapun hajat kita, mau sepanjang apapun minta kita sama Allah, ujung-ujungnya kan apa, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzab. Ya Allah, kasih kami baik di dunia, kasih kami baik di akhirat, kasih kami bebas dari azab api neraka. Bagaimana mau baik dunia, bagaimana mau kita dapat baik di akhirat, bagaimana kita mau bebas dari azab api neraka kalau kita nggak sholawat sama Nabi? Ngapain? Nggak akan dapat selamat, Pak. Orang Allah sama malaikat aja sholawat kok. Ini kalau ditanya sekarang, Allah sama malaikat ngapain sekarang Ustadz? Sholawat, Pak. Allah sama malaikat sekarang sholawat. Kau Ustadz tahu yang ngomong Quran. Tuh bunyi ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna itu bentuknya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa artinya? Kata kerja yang sedang berlangsung. Sedang berlangsung kata kerja itu, Pak.
Maka Allah sama malaikat sekarang sholawat. Pertanyaannya, sampai kapan Allah sama malaikat sholawat? Karena yang ngomong Al-Quran, maka Quran itu dijaga Allah sampai kiamat kemurniannya. Allah dan malaikat sholawat sampai kiamat, Pak. Dan jangan awak ini malas sholawat. Supaya apa? Selamat kita. Macam tadi kan tenang awak sholawat kan. Sallallahu ala Sallallahu ala Sallallahu Salawat. Kan tenang hati awak sholawat. Ini menyambung apa yang dibilang Pak Asisten tadi nih. Dengan sholawat berkah datang, rahmat turun, hati adem. Betul kan Pak? Itu kan di catatan Bapak tadi kan? Aku diam Pak, tapi ku tangkap itu. Orang kalau udah sholawat bawaannya adem aja gitu. Kadang orang merayakan rasa senangnya, gembiranya dengan cara yang salah. Apalagi model sekarang, orang kadang-kadang sangkingkan senangnya Pak, salah dia cara merayakannya. Bukan diundangnya sholawat, diundangnya son horek. Tahu son horek? Yang pigi awak datang, kuping awak bagus, pulang awak dari situ pekak kuping awak. Budek kuping awak. Diputarnya musik-musik DJ itu. Musik DJ Pak diputar. Kalau di sini enak yang diputar sholawat. Coba son horek itu, musik DJ yang diputar. Tengah malam lagu DJ itu dihidupkannya. Matikan lampunya dong. Oye, 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 tutul, oye, itulah. Apa tak rusak gendang telinga awak? Rusak gendang telinga awak, keras hati awak. Maka jangan heran kalau orang sekarang kalau dinasehati payah. Orang sekarang diajak baik susah. Kenapa? Hatinya keras. Karena yang didengarkan adalah sesuatu yang salah. Beda Pak anak dulu sama anak sekarang. Kalau anak dulu maaf, main bola awak sampai maghrib Pak. Terakhir di maghrib di masjid bunyi salam Tuhan salamu alaihi ya Rasulullah. Asal udah hidup itu cepat lawak pulang Pak. Kalau nggak pulang emak awak datang ke lapangan. Emak awak datang ke lapangan bola tuh. Emak awak nggak bercakap. Emak awak datang cuma melotot pinggir lapangan. Pergi awak pulang Pak.